Hai kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Tidak lupa juga minal aidin wal faizin ya buat semua saja. Di pertemuan kali ini saya hanya akan share sedikit ya teman-teman. Ada hal detail kecil yang mungkin terabaikan atau mungkin dianggap biasa saja, tapi sebetulnya sangat penting sekali. Jadi selain trafo yang cara gulungnya sudah ada kemarin, ada detail kecil lagi yang sangat penting teman, yaitu R yang ada di output ini. Jadi kapasitor juga R di sini 1K ya. Itu hanya kira-kira saja. Kemudian masih saya paralel 470 ohm. Yang sering ditanyakan, berapa sih nilai pasnya? Untuk gadun ya antara sekitar 35 volt ya, nyampe 40-45. Biasanya hanya untuk sekedar awal saja ya teman, untuk tune lah. Di 470 ohm itu cukupan menurut saya. Namun nilai pasnya bukan ini teman. Kenapa? Karena ini panas ketika outputnya menggunakan 35 volt. Ini panas walaupun tidak kebakar loh ya. Masih dapat ditolerir karena ada kipas. Kemudian apa fungsi R ini dan bagaimana menentukan nilainya yang pas? Karena ini berhubungan dengan tegangan output, jadi setiap tegangan output yang kita kehendaki, maka R-nya akan berubah juga, tergantung tegangan yang kita gunakan. Efek yang ditimbulkan dari R ini, jadi fungsinya bisa memudahkan kita untuk setting. Cara melakukannya, sampai batas mana sih R di output ini nilainya? Maka langsung praktek saja ya teman-teman. Nah, posisi sekarang kan 32 ini. Ini masuk regulasi ya teman-teman. Coba saya lepas saja atau saya nolkan ya. Jadi tanpa regulasi ini mencapai 35 volt teman-teman. Kemudian sebentar. Ini untuk catatan ya. Biar teman-teman bikinnya itu marem lah nanti bikinnya. Sehubungan trafo yang kemarin saya gulung ini, walaupun tanpa
regulasi tidak ngedrop ya teman, justru malah naik tegangannya. Sekarang kita coba yang ini untuk menentukan dan mengetahui apa manfaat RD output ini, agar teman-teman tidak ragu lah. Saya pengennya itu teman-teman, ya terutama yang pemula itu, sukses lah setiap merakit. Nah ini drop setengah volt ya. Dan ada di 12 ampere di 8 ohm. Itu tanpa regulasi ya teman. Tegangan di 35 volt. Kemudian saya akan melepas R470 ohmnya. Ini penting ya teman-teman, karena untuk setting ini masih ada tegangannya, jadi LED seperti ini juga penting. Artinya kita harus hati-hati selama LED ini masih menyala, berarti tegangan tingginya yang di elko masih. Jadi di sini saya akan melepas R470. Apa yang terjadi bisa menjadikan koreksi dan pembelajaran untuk teman-teman yang baru pengen merakit lah, atau yang kemarin-kemarin merakit tapi ngedrop terus, bahkan dropnya nyampe parah. Ini ada hubungannya dengan kestabilan tegangan output ya teman-teman. Jadi R seperti ini bukan hanya pasangan saja, pantas-pantesan. Maka tegangan akan naik teman-teman. Dan ketika kita shortkan, ampere di sini menurun. Seperti kemarin, ini juga tidak tampak drop sama sekali.
Ini panas banget teman-teman. Oke teman-teman, ternyata nilai maksimal dari R ini cuma 1K ya. Ketika saya paralel lagi sudah panas banget. Dan tegangannya cukup stabil di 36 ya tadi. Itu belum terregulasi. Biasanya kalau kena beban berat dia akan ngedrop. Namun tak seberapa ini terbukti ketika saya shotkan di 8 ohm tidak banyak berpengaruh. Kemudian cara meregulasinya, kalau drop 1 volt ya, misal kalau drop 1 volt ya kita kurangi 1 volt begitu ya, atau dari trimpot gacunya dinaikkan 1 volt, itu juga sama. Jadi karena ini 36, saya turunkan jadi 35 lewat regulasi. Jadi tegangan asalnya 36, saya jadikan di 35. Dengan begitu sama sekali tidak ada goyang, justru tegangan malah naik teman-teman. Seperti ini caranya teman-teman. Jadi ketika di-shotkan kalau ada drop 1 volt, maka trimpot regulasinya diputar 1 volt dari dropnya tadi ya. Karena di sini tadi 36, dropnya sampai 35, trimpot regulasinya diputar sampai 35. Atau dari gacunya trimpotnya dinaikkan sedikit, itu juga sama saja teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi fungsi R ini teman-teman bisa menghilangkan tegangan bayangan lah. Terkadang kita kan ngerakit atau menggulung 15 lilit, hasilnya bahkan nyampe 50 volt. Ketika digunakan, dropnya akan gratis banget. Itu bisa diatasi dengan kapasitor ini 104, 2 buah untuk simetris, dan resistor. Resistornya kira-kira asal kita coba tidak terlalu panas, itu sudah bagus teman-teman. Jadi kita bisa menambah atau memparalel seperti tadi.
Juga seperti yang saya lakukan kemarin, saya selalu mencobanya dengan 470. Itu akan memudahkan kita setting gacunnya. Agar di output itu ada beban lah. Kalau ada R470 biasanya kalau kebalik outputnya tidak keluar tegangan teman-teman. Berbeda kalau tidak dikasih beban. Kalau kebalik biasanya langsung putus untuk gacun. Begitu teman-teman. Hal kecil tapi ini sangat penting sekali untuk kestabilan outputnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sederhana banget, tapi ini penting buat pemula. Oke kawan, sampai ketemu di video lainnya.